Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, karena tubuh kita, kata Alkitab, telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Kristus, sehingga tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, ini menarik perhatian kita karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari mulanya Allah ialah Tuhan yang ingin bergaul dekat dengan manusia. Itu sebabnya diciptakannya manusia di Taman Eden, tapi manusia berdosa karena terpisah dari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada Musa ide tabernakel, yaitu di mana Allah dapat bersekutu kembali bersama dengan umatnya. Lalu kemudian ketika bangsa Israel sudah tiba di tanah perjanjian, maka kemudian Tuhan memberikan ide untuk membangun bait Allah. Nah, kemudian ketika Kristus sebelum mati, dia sempat berkata bahwa rubuhkan bait Allah ini, dan pada hari yang ketiga aku akan membangunnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang kemudian baru tahu bahwa itu sebetulnya nubuatan tentang kehidupannya, bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Betul, tidak lama setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, kemudian di tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma menghabisi seluruh kota Yerusalem dan termasuk menghancurkan bait Allah yang ada di Gunung Moria. Dan sampai hari ini bait Allah itu tidak terbangun lagi. Karena apa? Karena sebetulnya bukan lagi yang perlu pembangunan bait Allah yang ketiga, karena bait Allah yang ketiga sebetulnya sudah dibangun, yaitu atas batu karang yang teguh, yang Kristus katakan kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Bicara tentang apa? Itu bicara tentang gereja. Apa itu gereja? Gereja bukan gedung, tetapi kita sebagai orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, di dalammu ada Roh Kudus. Karena Yesus berkata, aku naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberikan seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan mengenai Roh Kudus itu jelas Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang peralatan kemah suci, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Lalu yang kasih dalam Tuhan, berarti harus ada hal-hal yang benar. Karena kalau kita perhatikan bait suci yang dibangun oleh, mulai dari tabernakel yang dibangun oleh Musa dan kemudian terus dibangun oleh Salomo, kita lihat sekali ukurannya, benda-bendanya, bahan-bahan pembuatnya, itu semua Allah sendiri yang menentukannya, karena ada maksud yang sangat spesial di balik semuanya itu. Nah, sekarang kita akan lihat dari Wahyu pasal 15, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci,
kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat gambaran bait suci yang sebenarnya ada di sorga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minimal ada 3 bahan penting di sini untuk peralatan kemah suci yang ada di sorga itu, yang saya percaya juga ini adalah bagian dari kehidupan masing-masing kita. Nah, yang pertama, kalau sudah lihat pada ayat yang ke-6 dikatakan, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Berarti peralatan kemah suci yang dituntut di setiap kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah pakaian dari lenan halus yang putih, bersih, dan berkilau-kilauan. Nah, apa ini gambaran tentang pakaian lenan halus yang putih, bersih, dan berkilau-kilauan? Kalau kita baca dalam Alkitab, lenan halus itu bicara tentang perbuatan kehidupan dalam kebenaran dan ketulusan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan maksudkan. Betul kita cinta Tuhan itu baik, betul kita terlibat dalam pelayanan itu baik, betul kita ada dalam kegiatan-kegiatan rohani itu baik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan perbuatan kita? Apakah perbuatan kita dalam kebenaran dan ketulusan? Memang kadang-kadang persoalan, ada banyak orang yang berkata, sudahlah, nggak perlu berdoa, nggak perlu ke gereja, nggak perlu baca Alkitab, yang penting perbuatan kita baik. Ini keliru, saudara-saudara, karena kedua-duanya harus seimbang. Dasarnya harus benar. Dasarnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Karena kalau saya berbuat baik supaya saya masuk surga, berarti perbuatan baik saya itu memiliki maksud yang tidak baik. Karena kalau saya berbuat baik supaya saya masuk surga, berarti saya ini orangnya egois sekali. Yang saya pikirkan cuma kepentingan saya, dan kebetulan yang saya sedang mau pentingkan adalah saya mau masuk surga. Karena saya mau masuk surga, maka saya harus berbuat baik gitu. Nah, itu berbeda sekali. Iman harus dasar yang utama, bahwa saya menyadari saya nggak bisa berbuat baik. Dengan perbuatan baik saya nggak cukup gitu. Saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena Dia Juru Selamat buat saya. Allah terlalu mulia, Allah terlalu kudus. Nah, untuk menjumpai Allah kita harus bebas dari dosa. Nah, untuk bebas dari dosa, kita pada zaman dahulu kala harus memotong domba, memotong kambing, memotong sapi, lembu. Untuk apa? Untuk beresin dosa kita. Karena waktu darah tercurah, maka itu menjadi tanda bahwa sudah ada penumpahan darah dan kita bebas dari segala kesalahan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Alkitab berkata darah domba, darah binatang itu hanya untuk sementara. Kemudian darah Kristus ditumpahkan dari kayu salib untuk menyelesaikan satu kali dan sampai selama-lamanya. Karena itu Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, maka saya harus berbuat baik. Perbuatan baik ini bukan supaya masuk surga, tapi perbuatan baik ini sebagai pembalasan cinta dari Kristus yang luar biasa. Tuhan, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu kepadaku? Berarti yang pertama yang harus kita miliki untuk kita dapat menjadi kemah sucinya Tuhan, kita harus memiliki pakaian dari lenan halus putih yang berkilau-kilauan. Maksudnya adalah perbuatan kita harus senantiasa dalam kebenaran dan ketulusan yang dapat dilihat, dapat dinikmati, dan dapat dirasakan oleh setiap orang di sekitar kita. Yang kedua saya pelajari bukan hanya kain lenan halus di sini, tapi juga selanjutnya dikatakan apa? Dan dadanya, masih di ayat yang ke-6, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi yang kedua yang harus ada dalam kemah suci ini, yaitu ikat pinggang dari emas. Bicara tentang apakah emas ini? Emas ini selalu bicara tentang kualitas. Kualitas emas itu yang murni, yang makin dibakar makin dia murni. Artinya apa? Kualitas yang tidak tahan dengan
segala permainan-permainan licik kepalsuan dunia, tetapi dengan ketegasan memiliki kualitas yang luar biasa. Itulah gaya atau lambang emas, karena emas tidak bisa dihancurkan oleh situasi apapun, karena justru makin ada api dia akan makin murni, makin diuji makin murni. Artinya kualitasnya jelas. Ada banyak orang percaya yang hari-hari ini senang menari-nari, senang menyembah Tuhan, senang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, bahkan pelayanan-pelayanan rohani. Tapi ketika harus melalui api, ketika harus melalui pencobaan, ketika harus melalui tekanan, melalui ujian, dia gak kuat ngadapinnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang membedakan apakah kita emas murni atau kita hanya sepuan belaka. Jangan jadi Kristen sepuan, tapi jadi Kristen emas murni yang melewati api, melalui tantangan, makin hari makin berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi ingat, yang pertama harus ada lenan halus yang putih berkilau, yaitu perbuatan kita dalam kebenaran dan dalam ketulusan. Yang kedua, kualitas kita harus jelas, melalui tantangan, melalui api, melalui malapetaka, melalui mara bahaya, kita makin dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan pada ayat yang ke-8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Berarti yang ketiga, apa peralatan yang ada di sana? Asap, yaitu apa? Hidup kita harus senantiasa menggambarkan kemuliaan Allah. Waktu asap ada, yang lain tak terlihat. Jangan menonjolkan diri, jangan bangga dengan karya, jangan bangga dengan apa yang kita rebut. Akhirnya kita tetap harus angkat tangan, tutup mata, bersyukur dan berkata, Tuhan, segala yang ada dalam hidupku semata-mata hanya karena anugerah Tuhan belaka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita kembali harus menjadi bait dari Allah yang hidup. Nah, tetapi ada 3 hal penting yang harus kita jaga. Biarlah senantiasa kita mengenakan lenan halus yang putih berkilau. Artinya apa? Perbuatan kita senantiasa dalam kebenaran dan ketulusan. Biarlah senantiasa kita mengenakan ikat pinggang dari emas yang bicara tentang kualitas yang tegas, kualitas yang jelas, yang tidak dapat digoncangkan oleh situasi, tetapi senantiasa makin hari makin murni. Dan yang ketiga, yaitu semakin kita tidak nampak, semakin kemuliaan Tuhan nampak melalui kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita mau berdoa. Bapa, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan rumah tangga atau goncangan di masa muda atau membutuhkan berkat Tuhan dalam sudut ekonomi. Bapak, kami doa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Jangan lalui satu orang pun, kerjakan mujizat sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda dikuatkan, berkat-berkat ekonomi mulai dicurahkan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami imani janji Allah, dan kami tahu tidak pernah Tuhan gagal dalam mengerjakan mujizat bagi yang percaya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.